Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, bagus sekali. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, kalau begitu sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tapi berdoanya menggunakan tepuk jari. Masih ingat tepuk jari? Mari. Oke, tepuk jari. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. Ayo semua duduk siap, kita mau berdoa. Sikat berdoa. Ya, berdoa selesai. Coba sekarang, coba lihat ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakangnya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Wow, bagus, masuk semua. Sudah semangat untuk belajar? Sudah. Coba dicek dulu semangatnya nih. Tepuk semangat. Coba ibu mau yang lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Saya tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah hafal lagunya? Oke, kalau sudah hafal semuanya boleh berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, sekarang semuanya boleh duduk kembali. Ya, selanjutnya ibu mau nanya nih. Kalau anak-anak pernah mudik ke tempat kakek dan neneknya? Pernah Wah, kemana nih mudiknya? ke Jawa, Ke Jawa. Kalau Rifki? ke Ke Garut, Garut. Kalau Sabian? ke Cirebon, Cirebon. Kalau Anita? ke Tasik. Ke Tasik. Wah, sangat beragam ya tempat untuk mudiknya. Nah, itu menandakan bahwa di Indonesia ini memiliki banyak sekali keanekaragaman suku bangsa. Nah, kenapa ya di Indonesia ini memiliki banyak suku bangsa? Nggak tahu. Belum tahu? Oke, nah oleh karena itu pada pembelajaran hari ini melalui peta negara Indonesia kita akan mencari tahu apa ya hubungan antara beragamnya suku bangsa di Indonesia dengan kondisi wilayah di Indonesia. Lalu nanti juga anak-anak akan menemukan informasi baru dari teks flipbook mengenai faktor penyebab dan dampak keragaman masyarakat di Indonesia. Nah, selain itu, nanti juga anak-anak akan mengamati sebuah video berita mengenai konflik antar suku. Nah, jadi nanti anak-anak akan bekerja sama ya dengan kelompoknya masing-masing untuk menganalisis isi dari video berita tersebut, lalu nanti memecahkan permasalahan yang terdapat dalam video tersebut, lalu nanti anak-anak akan membuat laporan hasil diskusinya dan nanti dipresentasikan ya. Nah, sekarang di depan ada gambar apa ini? Siapa yang tahu? Peta Peta apa? Indonesia. Peta negara Indonesia. Nah, coba di mana ya pulau yang kita tempati?
Yang mana ya Pulau Jawa? Coba. Iya, betul. Tepuk tangan buat Fahri. Oke, Fahri boleh duduk lagi. Nah, betul ya yang dikatakan oleh Fahri bahwa kita tinggal di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu daerahnya di sebelah sini. Ya. Nah, coba kalau pulau-pulau di Indonesia ada banyak atau sedikit? Banyak. Ada banyak ya. Coba letaknya dari pulau satu ke pulau yang lainnya bagaimana? Jauh. Jauh ya. Nah, selanjutnya coba siapa yang mau bertanya mengenai peta di Indonesia? Boleh, Sabian? Apa? Ibu, mengapa warna di peta berbeda-beda? Nah, mengapa ya warna di peta Indonesia ini berbeda-beda? Coba siapa yang bisa bantu jawab? Ibu, Oke, bagaimana Rifki? karena kondisinya berbeda-beda. Kondisi seperti apa? Ada yang di gunung, ada yang di lautan, dan Ya. ada yang di dataran. Nah, betul sekali ya. Jadi, mengapa warna di peta berbeda-beda? Karena kondisi alamnya juga berbeda-beda. Ada yang di lautan, ada yang di pegunungan, ada juga yang di daratan. Oke, tepuk tangan buat Rifki. Oh, jadi letak pulau dan kondisi alam di Indonesia mempengaruhi ragam suku bangsa di Indonesia, ya Bu. Ya, betul sekali Anita. Jadi, banyaknya pulau di Indonesia dan perbedaan kondisi alam di Indonesia itu menyebabkan beragamnya suku bangsa di Indonesia. Nah, tapi masih ada faktor lain yang menyebabkan beragamnya suku bangsa di Indonesia. Penasaran? Penasaran. Oke, kalau penasaran, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok terlebih dahulu. Ya, coba. Sekarang berhitung dari 1 sampai 2. Dari Fahri. 1, 2. Nah, yang nomor 1 siapa tadi? Fahri dan Sabian. Fahri dan Sabian di sebelah sini. Dan Rifki bersama Anita. 1 kelompok ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada setiap kelompok. Ya, boleh dibaca dulu lembar kerja peserta didiknya. Ya, jadi dengan lembar kerja peserta didik ini kalian bisa menyimpulkan isi dari suatu teks dan juga memecahkan suatu permasalahan. Ya. Nah, selanjutnya Ibu sudah membagikan link flipbook ya di grup WhatsApp. Sekarang setiap kelompoknya masing-masing membaca flipbook yang sudah Ibu bagikan ya di grup WhatsApp. Nah, nanti setelah kalian membaca flipbook yang sudah diberikan, coba apa ini? Kesimpulan ya. Nanti hasil dari flipbook yang sudah dibaca, nanti kalian membuat kesimpulannya. Paham? Paham. Oke, kalau begitu sekarang baca terlebih dahulu link flipbooknya ya. Membutuhkan waktu berapa menit untuk membaca link flipbook? 5 menit? 15 menit. 15 menit? 10 menit? Oke, 10 menit ya. 10 menit untuk membaca flipbooknya. Sudah 10 menit nih, bagaimana? Sudah membuat kesimpulannya? Sudah. Oke, sekarang
siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Aku, Bu. Oke, Fahri boleh. Jadi, keanekaragaman masyarakat di Indonesia disebabkan oleh letak strategis wilayah Indonesia, 2 kondisi negara kepulauan, 3 perbedaan kondisi alam, 4 keadaan transportasi dan komunikasi, 5 penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Salah satu dampak beragamnya suku bangsa di Indonesia adalah adanya konflik antar suku. Ya, tepuk tangan buat Fahri. Ya, jadi ada berapa faktor yang menyebabkan beragamnya masyarakat di Indonesia? Ada 5. Ada 5. Yang pertama ada apa? Letak strategis wilayah Indonesia. Nah, letak strategis wilayah Indonesia ya, itu menyebabkan beragamnya masyarakat di Indonesia. Lalu yang kedua apa? Kondisi negara kepulauan. Nah, kondisi negara kepulauan. Tadi pulau-pulau di Indonesia ada banyak sedikit? Banyak. Berjauhan atau berdekatan? Berjauhan. Berjauhan. Lalu yang ketiga apa? Perbedaan kondisi alam. Nah, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia seperti apa? Ada apa saja? Ada yang di gunung, Lalu? lautan, Ya. dan di daratan. Nah, ada di pegunungan, ada yang di lautan, ada yang di daratan, ya, ada juga yang di kota, yaitu di daratan. Lalu yang keempat ada apa? Keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, keadaan transportasi dan komunikasi, dan yang kelima apa? Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, penerimaan masyarakat terhadap perubahan ya, ada yang langsung menerima dan ada juga yang tidak ya, ada yang tidak menerimanya. Nah, oleh karena itu masyarakat di Indonesia menjadi beragam. Lalu tadi Fahri menyebutkan ada salah satu dampak dari beragamnya masyarakat di Indonesia, yaitu ada apa? Ada Konflik antar suku. Nah, ada konflik antar suku. Coba, siapa yang tahu apa itu konflik antar suku? Coba, apa itu konflik? Nah, konflik ini adalah perselisihan. Tahu perselisihan? Tahu. Seperti apa perselisihan? Berantem, ya. Jadi itu contoh konflik. Nah, ini konfliknya antar suku. Jadi ini adalah perselisihan dari 2 kelompok, ya. Dari berapa kelompok? 2. Dari 2 kelompok. Nah, Ibu juga tadi sudah mengirimkan link video berita. Video beritanya mengenai konflik antar suku. Sudah dibuka? Sudah. Oke. Sekarang anak-anak simak dulu video berita yang sudah diberikan oleh Ibu, oke? Konflik antar suku. Konflik antar suku adalah konflik atau perselisihan yang terjadi antara satu suku dengan suku yang lainnya. Konflik antar suku biasanya terjadi karena perasaan tidak suka dan memandang sukunya lebih baik daripada suku lain. Juga, ada pun yang disebabkan karena adanya suatu permasalahan. Salah satu contoh konflik antar suku di Indonesia adalah konflik antar suku Kimial dan suku Yali di Papua. Mari kita simak berita mengenai konflik tersebut. Pemirsa, 2 suku di Yahukimo, Papua Minggu siang kemarin saling serang. Akibat dari aksi serangan ini 6 orang tewas, 41 warga lainnya mengalami luka.
Inilah video amatir milik warga yang merekam kepulan asap yang berasal dari bangunan yang dibakar dalam aksi saling serang di Yahukimo, Papua pada Minggu siang kemarin. Warga yang merekam kejadian dari jauh ini panik dan berusaha mengamankan diri. Dari keterangan pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi saat suku Kimyal mendatangi suku Yali dan melakukan penyerangan. Kedua suku saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan panah. Bentrokan itu diduga dipicu atas kematian mantan Bupati Yahukimo, Abok Basuk. Polisi yang melakukan pengamanan di lokasi kejadian menangkap 52 orang terduga pelaku. Para terduga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Yahukimo. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal, mengatakan sebanyak 3 rumah warga dan 1 hotel dibakar massa dalam peristiwa ini. Kita dapat laporan dari Kapolres, korban meninggal dunia 6 orang, kemudian luka-luka 41 orang, rumah dibakar itu ada 3, hotel 1 bangunan, sedangkan diduga pelaku ada 52 orang sudah diamankan di Polres Yahukimo untuk mendapatkan keterangan yang pasti. Tentu ini tidak serta-merta informasi yang didapat sementara dari para penyidik, yaitu atas meninggalnya mantan Bupati Yahukimo, Bapak Abok Basuk MA yang meninggal semalam di Jakarta. Ini yang informasi yang didapat dari keterangan beberapa warga yang diintegrasi atau dilakukan pemeriksaan oleh rekan-rekan kita yang ada di sana. Sementara itu, situasi di Yahukimo saat ini sudah kembali kondusif. Petugas gabungan TNI dan Polri disiagakan di lokasi kejadian untuk mengantisipasi aksi penyerangan susulan. Petugas gabungan juga melakukan patroli ke sejumlah tempat di Yahukimo. Dari Jayapura, Hendy Indrajaya, TV One mengabarkan. Nah, itulah berita mengenai konflik antar suku Kimyal dan suku Yali. Menurutmu, cara apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Diskusikan bersama teman sekelompokmu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, sudah menonton videonya? Sudah. Oke, sekarang lihat LKPD lembar ketiga. Di situ ada apa? Laporan hasil diskusi. Nah, laporan hasil diskusi nanti kalian kerjakan bersama teman kelompoknya. Paham? Paham. Kerjakannya sesuai dengan video berita ya. Sesuai dengan video berita konflik antar suku yang sudah kalian tonton tadi. Coba tadi konfliknya terjadi di mana? Papua. Di Papua. Konfliknya antar suku apa? Suku apa? Kimyal dan suku Yali. Nah, suku Kimyal dan suku Yali ya. Jadi nanti isi lembar kerja peserta didik yang laporan hasil diskusinya sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Paham? Paham. 10 menit cukup untuk mengisi? Cukup. Oke, 10 menit dari sekarang. Ya, sudah mengisinya? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang dari kelompok pertama dulu untuk mempresentasikan hasilnya, hasil diskusi tadi. Boleh, Rifki berdiri? Ya, bacakan laporan hasil diskusinya. A. Permasalahan konflik suku di Papua yaitu suku Kimyal dan suku Yali. B. Dampak yang terjadi apabila masalah tersebut dibiarkan. Banyak yang mati, ada yang luka, kerusakan bangunan. C. Saran diberikan untuk memecahkan masalah tersebut. Harus berdamai, rukun, saling menghormati, juga toleransi. D. Alasan memilih saran tersebut karena dengan toleransi hidup menjadi tenang dan damai. Oke, tepuk tangan buat Rifki dan kelompok 1. Ya, karena sudah membacakan laporan hasil diskusinya, sekarang LKPD-nya dikumpulkan kepada Ibu.
Ya, sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi kepada kalian dikerjakan masing-masing. Paham? Paham. Oke, untuk mengisi evaluasi ini butuh waktu berapa menit? 10 menit. Oke, 10 menit ya. Nah, jangan lupa ditulis nama dan kelasnya ya. Dah. Oke, sudah 10 menit. Sudah mengisi evaluasinya? Sudah. Oke, sekarang dikumpulkan kepada Ibu. Ya, jadi tadi kita sudah belajar apa saja? Keragaman Indonesia. Keragaman masyarakat di Indonesia. Nah, salah satu dampaknya keragaman masyarakat di Indonesia tadi apa? Konflik antar suku. Iya, ada konflik antar suku ya. Tadi di berita suku apa yang sedang berkonflik? Suku Kimyal dan suku Yali. Nah, kalau misalnya konflik itu dibiarkan terus-menerus, nanti akan terjadi apa ya? Ada kematian. Kematian, lalu apalagi kerusakan. Nah, lalu cara apa ya agar kita bisa menghindari atau memecahkan permasalahan konflik antar suku ini? Toleransi. Oke, dengan toleransi. Kenapa harus toleransi? Dengan toleransi kita hidup damai. Iya, karena kalau misalnya kita toleransi, maka kita akan hidup damai ya. Hidup rukun antara suku satu dengan suku yang lainnya. Paham? Paham. Oke, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Aku, Bu. Oke, Rifki. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan ragam suku di Indonesia. Kita juga harus menghargai antar suku di Indonesia. Iya, betul. Tepuk tangan buat Rifki. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Seru. Oke. Ada kesulitan saat pembelajaran? Tidak ada. Oke, nah selanjutnya Ibu punya oleh-oleh ya untuk anak-anak di rumah. Coba anak-anak temukan ya atau mencari ciri-ciri dari suatu suku di Indonesia ya. Minimal 3 suku bangsa ya. Misalnya nanti ciri-ciri dari suku Sunda, suku Batak, suku Jawa, suku Asmat, dan lain-lain ya. Minimal 3 suku bangsa, anak-anak cari tahu apa ciri-cirinya ya. Dikumpulkan besok, ditulis di buku tugas. Paham? Coba ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa. Sudah belajar ya? Berdoanya menggunakan tepuk jari lagi. Tepuk jari. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, Tepuk 3 jari. Tepuk 4 jari. Tepuk 5 jari. Berbunyi semua. Ayo setelah duduk siap kita mau berdoa. Sikap berdoa. Ya, berdoa selesai. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Oke.